Baik Sobat Kogal Muslim, kembali lagi di 60 menit. Nah, kali ini kita menyambung pembahasan. Tadi Ustadz sudah membahas tentang bagaimana tentang ruqyah gitu. Nah, kali ini kita tentunya ingin bertanya nih kepada Ustadz. Nah, ruqyah ini kan perlu dipelajari nih tadi, seperti yang sebelum kita bahas tadi. Perlu dipelajari supaya kita bisa terhindar dari gangguan jin gitu. Nah, Ustadz, ya, Ana mau nanya nih. Ya, nanya apa? Boleh Ustadz ya. Ustadz, sejak kapan nih Ustadz antum mempelajari ilmu ruqyah nih Ustadz? Kalau untuk ilmu ruqyah itu kita sudah mengetahui sebetulnya di ketika kuliah udah tahu. Kuliah. Oh, antum kuliah di mana Ustadz? Ya, kuliahnya kita di Ma'had Ali As-Sunnah dulu namanya. Iya, kalau sekarang kan namanya sudah Setai As-Sunnah. Ya, iya, jadi kalau saya termasuk wisuda pertama di kampus ini, ketika di sini wisuda pertama gitu. Berarti alumni pertama. Yang di sini ya. Di sini ya. Tapi kalau yang di Tanjung Anom kami alumni terakhir ketika di Tanjung Anom gitu. Beda-beda dia. Ya. Kami cuma numpang wisuda aja di sini. Jadi di kampus Tasuna itu memang ada pelajaran tentang ruqyah, kan jarang. Kalau untuk pelajaran mungkin nggak ada, tapi kita kan bisa membaca buku ataupun dulu banyak juga kawan-kawan ya satu asrama itu mereka sering meruqyah juga gitu. Dan sebelum masuk di As-Sunnah sendiri ya saya juga ya sering juga melihat orang-orang yang diruqyah gitu. Jadi memang dari mungkin di bawah 2006 itu kan sudah mulai, dan di TV juga ketika itu sudah mulai ada gitu kan. 2006 iya 2006 2007 itu untuk acara ruqyah sudah ada dulu gitu. Dulu kan masyarakat itu saat kalau misalnya ada gangguan jin ataupun ada gangguan penyakit yang mungkin medis itu mereka tuh nggak tahu lagi. Biasanya itu kan ke dukun kan. Iya. Kalau sekarang kan udah mulai bergeser nih. Iya. Buat ustadz sini ruqyah nih gitu. Iya, seringnya seperti itu. Jadi makanya mindset orang sekarang ini sudah kita katakan lumayan bagus lah gitu. Mereka sudah tidak yakin lagi sama dukun. Ya walaupun tidak semua, tetap masih ada aja orang yang tertipu gitu sama dukun gitu kan. Nah, kembali lagi saat bagaimana antum mempelajari sejak kapan itu? Iya, jadi dari As-Sunnah kita sudah mempelajari. Kemudian ketika kita mempelajari, karena banyak orang yang dia mengetahui ilmu ruqyah ini, tapi mereka tidak berani mempraktekannya kan banyak. Karena ruqyah ini kan bacaan Al-Quran. Masa bacaan Al-Quran nggak ada yang bisa kan gitu. Banyak orang yang dia sebenarnya bisa untuk meruqyah kan, tapi untuk keberanian itu belum ada. Soal keberanian tadi karena berhubungan dengan jin itu sudah. Ya, biasanya seperti itu ya, takut nanti kalau habis meruqyah diganggu segala macam kan gitu. Padahal ya tetap saja meruqyah ataupun tidak ya tetap diganggu. Masih nggak akan tenang mereka kan. Kapan ku ganggu terus nih ya. Meruqyah dia diganggu, tidak meruqyah dia diganggu juga kan gitu ya. Karena memang kan permusuhan antara setan dengan manusia ini kan sampai hari kiamat nanti permusuhannya nggak akan berakhir sampai hari kiamat nanti. Udah ikarnya. Udah ikrar mereka seperti itu. Makanya setelah saya mengetahui ya untuk ruqyah ini, ya sudah berlalu-lalang lah kesana sini. Ya enggak, maksudnya ilmu itu sudah kita ketahui gitu ya, sudah gitu aja gitu, nggak ada kita praktekkan, nggak ada kita kita amalkan. Ya, diamalkan gitu. Kemudian di tahun 2000. Kembali lagi tadi kan ada sebagian orang yang udah tahu tapi nggak berani mengamalkan itu. Selain dari tadi kan jin dari apalagi kira-kira misalnya resiko yang bisa orang ruqyah itu dapat gitu. Ya biasanya kan karena itulah tadi was-was dari setan juga kan gitu. Nanti nggak mampu membendung misalnya. Dia sebenarnya hanya was-was dari setan nanti kalau kamu meruqyah, nanti keluargamu, anakmu nanti diganggu jin semua gitu. Nah ini kan sebenarnya hanya was-was setan saja. Iya, untuk seseorang agar tidak meruqyah. Karena kalau sudah banyak Masya Allah. Kalau sudah banyak orang yang dia tidak meruqyah, maka nanti kan yang maju kan tinggal dukunnya. Karena nggak ada lagi peruqyah, nggak ada yang berani. Ruqyah aku dulu, aduh aku nggak berani. Kok nanti tak diganggu pula.
Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini siapa gitu kalau nggak ada orang-orang yang memang berani untuk meruqyah seperti itu. Alangkah baiknya juga kan saat ya setiap umat muslim itu tahu tentang ini dan berani untuk mengamalkannya kan. Iya, yang bagusnya seperti itu. Nah, kalau memang sudah bisa semua kaum muslimin untuk meruqyah, ya nggak masalah kan seperti itu. Nah, posisinya sekarang ini kan kaum muslimin sedikit yang bisa meruqyah gitu. Dan yang berani juga saja. Yang berani. Kalau saya bilang bisa meruqyah berarti karena berani dia. Kalau kalau dia cuman tahu tentang ilmu ruqyah saja kan dia tidak berani belum tentu berani meruqyah kan seperti itu. Nah, Ana mau tanya juga nih. Nah, kalau tadi ada orang yang nggak berani meruqyah, nah, Ana mau tahu nih alasan antum kenapa antum berani? Ya. Kenapa antum berani dan antum memutuskan Ana mempelajari meruqyah? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya itu karena permusuhan antara setan dengan manusia ini selamanya sampai hari kiamat permusuhannya. Dan kita siap perang lah. Iya, kita harus siap perang. Siap nggak siap kita bakalan. Kita senjata udah ada gitu. Iya, senjata sudah ada, tinggal nebaskan saja kan seperti itu. Iya. Nah, masalah kena atau enggaknya yaitu belakangan kan gitu. Yang penting kita sudah usaha. Iya. Daripada kita pedang udah ada tapi kita biarkan gitu aja sampai bekarat sampai karena malah nggak berguna senjata yang ada itu tidak berguna. Makanya harus berani karena itu tadi permusuhan antara setan dengan manusia ini udah nyata. Iya, nyata. Pasti nih. Iya, dan Allah sudah sebutkan juga dalam Al-Qur'annya bahwasanya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian dan permusuhannya dari zaman Nabi Adam dulu sampai nanti hari kiamat. Iya, dan juga penyebab yang kedua ya selain untuk mengadakan perlawanan dengan setan ini ya kan, jin dari golongan setan ini, jin-jin yang pembangkang ini kan gitu. Yang kedua karena kita melihat sekarang ini banyak praktek-praktek ruqyah yang dia di situ bercampur dengan kemaksiatan. Oh ya, saat tadi Ana dengar tadi antum bilang jin-jin pembangkang ini. Lalu sisat emang sih ada sisat misalnya jin yang nggak ngebangkang terus bisa kita minta bantu mereka untuk bantu ruqyah gitu seperti jin jatuhnya ke ruqyah syirkiyah tadi. Ya, karena kan untuk dalam berkaitan dengan jin, ya jin ini juga dia kan terbagi menjadi dua. Ada dia jin yang soleh, ada jin yang pembangkang, kafir lah. Iya, maksiat lah, suka kafir seperti itu. Nah, jin-jin yang kafir inilah yang dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang dia disebut dengan setan. Iya. Jadi kalau ada manusia yang membangkang juga kan disebut setan kan gitu. Makanya setan itu juga dia terbagi menjadi dua, ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Yang manusia tadinya manusia pembangkang ya? Iya, manusia yang pembangkang kan ini disebut setan ya. Tapi kalau dia manusia yang soleh kan nggak ada manusia soleh sebut setan yang nggak ada. Tapi kalau yang dia pembangkang setan sifatnya. Karena setannya dia kan sebenarnya awalnya kan dari kata sifat sifat buruk lah seperti itu. Jadi kita katakan seseorang setan buruk kali itu kan gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk setan ya ada dari golongan jin, ada dia dari golongan manusia. Nah, jin ini ya itu dia terbagi menjadi dua kan. Ada yang soleh, ada yang taat kepada Allah, ada yang dia tidak taat kepada Allah. Jin-jin yang pembangkangan pembangkang tadi lah. Pokoknya jin yang pembangkang inilah dia disebut dengan setan. Adapun kalau dia jin yang soleh, dia tidak akan pernah bercampur tangan di alam manusia. Iya. Dia nggak akan pernah karena mereka sudah mengetahui ada batasan antara manusia dengan alam jin. Ibaratnya gini nanti ada dukun minta tolong sama jin. Jadi pasti yang mau ini adalah jin pembangkang. Itu jin pembangkang walaupun dia paling soleh gitu. Padahal kalau jin yang dia memang betul-betul soleh, dia tidak pernah mau ikut campur di alam manusia. Karena memang sudah beda, sudah tahu dia batasan-batasan manusia dengan jin. Ada batasan-batasan, ada alam tersendiri, makanya
karena dia sudah masuk ke alam manusia, berarti dia sudah membangkang. Walaupun dia itu termasuk yang soleh. Bisa saja dia ini orang jin soleh ini jin yang soleh di antara jin-jin yang pembangkang, bisa juga. Jadi misalnya ada apa namanya? Apa nih caranya? Air hitam, di situ ada ketetes misalnya cat warna putih sedikit aja. Nah, inilah yang putih ini sedikit lah. Ada juga yang bagi seperti itu, Ustaz? Ya. Ya ada kadang seperti itu, tapi dia termasuk dari yang pembangkang seperti itu. Sama misalnya kita berkumpul sama orang-orang yang jahat, suka minuman keras ya kan. Nah, kita di situ, kita duduk di situ, kita ikut minum juga, tapi yang kawan-kawan yang lain mencuri, kita nggak mencuri, kan kita disebut baik dari yang jahat kan, seperti itu. Makanya di antara jin ya seperti itu. Jadi walaupun dia kalau dia sudah masuk ke alam manusia, ini dia tidak lagi masuk dalam kategori jin yang baik, tapi dia masuk dalam kategori jin yang pembangkang. Walaupun dia menyuruh kita untuk syaratnya menyuruh kita untuk sholat tahajud, pasti nanti di akhir-akhirnya itu akan ada keinginan dia untuk membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti berarti ada. Lebih baik kita nggak usah berhubungan lah gitu. Nggak boleh kita berhubungan sama sekali dengan jin. Ya walaupun mungkin ada yang jinnya baik kok, dia suka nyuruh aku sholat, disuruh aku baca Al-Quran, itu di awalnya, tapi di akhirnya kita tidak tahu kan gitu. Ini semakin menarik nih, Sat. Semakin menarik pembahasan tentang alam-alam jin, alam gaib ini kan, Sat ya. Tapi saat kita harus break dulu, Sat. Break nih. Sahabat Kokal Muslim, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit.